Selain keberagaman budaya dan agama, Amerika Serikat punya banyak sisi lain yang menarik. Seperti sejarah dan alamnya. Salah satunya yang menjadi ikon dan sempat saya kunjungi, Sungai Mississippi di Minneapolis, negara bagian Minnesota. Sungai Mississippi menjadi sungai terpanjang keempat di dunia setelah Sungai Nil, Amazon, dan Yangtze. Di negara bagian Minnesota, Sungai Mississippi juga menjadi pemisah antara ibu kota Saint Paul dan Minneapolis. Selain terkenal dengan sungai Mississippi-nya, Minneapolis juga dijuluki sebagai Little Somalia atau Little Mogadishu karena banyaknya imigran asal Somalia yang datang ke kota ini di pertengahan tahun 1990. Sejak berangsur tiba di Amerika Serikat, kini sedikitnya terdapat 82.000 imigran Muslim asal Somalia yang menetap di Minneapolis. Kota ini sekaligus menjadi kota dengan populasi imigran Somalia terbanyak di Amerika Serikat. Bagi mereka yang baru tiba di Minneapolis, lokasi penampungan ini sangat membantu. Namanya Mary's Place, yang berlokasi tak jauh dari pusat kota Minneapolis. Mary's Place didirikan tahun 1990 oleh Mary Jo Copeland, seorang warga Amerika Serikat yang peduli akan masalah kemanusiaan, termasuk untuk urusan imigran asal Somalia yang datang ke Minneapolis. Oh, look at here. This is the family you'll be interviewing on Saturday morning. She sang a song. Sing a song. Come here. Oh, good. You love it here. They all are like this. They're all good. That's really what it is, my hope for the future of these people, that they can find that peace that they probably haven't had a lot in the camps. It's been hard for them. They've had a long, hard road, many of them, and they're not going to when they're here. You're bringing the baby, Leah. We're going to get the baby. Oh, the baby. Here's the baby. Sebelum mendirikan lokasi penampungan imigran, Mary sudah berkecimpung di kegiatan kemanusiaan sejak 1985. Saat ini, di Mary's Place sendiri, terdapat 23 staf dan 2.000 relawan. Setiap tahun ribuan pengungsi asal Somalia tiba di Minneapolis. Mereka membawa serta anak-anak mereka dan mencoba membangun hidup baru di Amerika Serikat. Dan Mary's Place menjadi tempat pertama sebelum akhirnya mereka memiliki tempat tinggal di Minneapolis. Di Mary's Place, mereka hidup mandiri. Tempat penampungan ini menyediakan hampir semua fasilitas, mulai dari sarana untuk menunjang aktivitas sehari-hari hingga klinik kesehatan. Dan yang paling utama adalah fasilitas tempat tinggal. Saya sempat diantar oleh Liban, seorang staf penerjemah untuk imigran Somalia di Mary's Place. Liban lalu memperkenalkan saya dengan salah satu keluarga di unit tempat tinggalnya. Satu apartemen ini ada 2 kamar.
ada kamar utama untuk orang tuanya dan satu kamar lagi itu khusus untuk anak-anak mereka. Dan satu unit ini bisa diisi antara 5 sampai dengan 10 orang. Ibado Hasan Ali tinggal di Mary's Place sejak Maret 2015. Ia belum lancar berbicara bahasa Inggris. Suami Ibado sudah meninggal dunia. Ia memutuskan meninggalkan Somalia dan memilih tinggal di Amerika Serikat bersama 4 anak dan 2 cucunya, Suhaib dan Muhammad. Saat Ibado pergi dari Somalia, perang sipil masih berkecamuk di negara tersebut. Ia melarikan diri ke Kenya, kemudian difasilitasi Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk memperoleh visa. Di Amerika Serikat, kini Ibado kembali menata hidup bersama keluarga yang ia cintai. Selain keluarga Ibado, Mary's Place menampung 54 keluarga imigran lain asal Somalia. Paling lama, biasanya mereka menetap di sini selama 1 tahun. Setelah bisa berbahasa Inggris dan memperoleh pekerjaan, mereka akan keluar dan hidup mandiri. Di Mary's Place, imigran Muslim Somalia juga diberi kebebasan menjalankan ibadahnya, termasuk mempertahankan identitas mereka sebagai Muslim. But love doesn't know any color. Love doesn't know any religion. It has nothing to do with, just because I'm a Catholic, has nothing to do with religion. It has to do with humanity. Love people as they're sent to you. God made us all the same. And I've always known that. So I might be a Christian, and Christianity is love, but I try to make the Muslims, better Somalians, better people. And learn how to share their love with others in their community. They're very spiritual people. They have Ramadan in June, and we've always respected that here. And they respect my religion, and I respect theirs, and we're all praying to the same God. Mary's Place membawa harapan bagi ribuan Muslim asal Somalia yang hijrah ke Amerika Serikat. Nyatanya, siapapun bisa meraih sukses di negeri ini. Salah satu buktinya adalah Fathia Apsi, seorang wanita Muslim keturunan Somalia yang saya temui di Minneapolis. Masih di Minneapolis, Amerika Serikat. Kota ini juga mempertemukan saya dengan seorang wanita Muslim keturunan Somalia, namanya Fathia Apsi. Tahun 1988, Fathia memutuskan meninggalkan Somalia untuk menetap di Amerika Serikat. Saat itu usia Fathia masih 15 tahun. Ia pergi seorang diri, meninggalkan orang tua dan sanak saudaranya di Somalia. And so I was very mature for my age. And so I schemed my way into getting into the visa and stealing my mother's jewelry and my grandmother's gold. And I went to Kenya and sold that and purchased a ticket to come to the United States. My visa was actually expired by the time my plane landed in JFK. So I almost didn't make it. Fathia berjuang seorang diri di Amerika Serikat. New York adalah negara bagian pertama yang disinggahinya. Dari New York, Fathia sempat pindah ke beberapa negara bagian lainnya di Amerika Serikat. Selama 27 tahun hidup di Amerika Serikat, Fathia tetap menjaga keimanannya sebagai seorang Muslim. Ia senantiasa menjalankan ajaran Islam, agama yang dijunjungnya selama ini. Amerika Serikat memberikan kebebasan bagi siapapun untuk memeluk agama dan beribadah, termasuk bagi Fathia dan ribuan Muslim lainnya yang berasal dari Somalia.
A lot of Arabs would say, before the Somalis came here, we didn't wear the hijab. There were not a lot of masjids. Somalis came here, and now there are masjids everywhere, and they're fully wearing the burqa and everything. And so Somalis actually encourage a lot of other Muslims to come out of the hiding and be proud and be faithful. Selain kebebasan beribadah, Amerika Serikat juga memberi peluang besar bagi Fathia untuk meraih sukses. Ia membawa mimpinya dari Somalia dan mewujudkannya di negeri ini. Well, I was working for Voice America, finally pursuing my dreams of doing storytelling, but I knew I wasn't going to stay there very long. I wanted to really move on to documentary and filmmaking, and then the story of the Somali youth leaving this area and going back to Somalia was kind of becoming really big. The kids that joined Al-Shabaab. And so I thought to myself, this would be the perfect time to do something, tell this story. Tahun 2010, Fathia memutuskan menetap di Minneapolis. Di tahun yang sama, Fathia juga membuat proyek film dokumenter pertamanya. Broken Dreams bercerita tentang kekhawatirannya pada generasi muda Muslim Somalia di Minneapolis. Beberapa di antara mereka memutuskan kembali ke Somalia dan bergabung dengan kelompok teroris Al-Shabaab. Di Minneapolis, Fathia sempat mengajak saya ke salah satu lokasi pembuatan film dokumenternya, yaitu di kawasan Cedar Riverside. So this is like the biggest community in Minneapolis. They mostly stay here at the Cedar Riverside area. Well, no, not really. I mean, they're scattered. There's area called South Minneapolis, which is everywhere in Minneapolis. So they're everywhere in Minneapolis, but this area is famous because they're heavily concentrated on, I can honestly say maybe good 85 to 90% of the residents here are Somalis. Are Somalis. Yeah. Cedar Riverside merupakan salah satu kawasan pemukiman imigran asal Somalia di Minneapolis. Di sini mereka tinggal dan membawa cita-cita untuk sukses di Amerika Serikat. Every day I notice people look at me differently. It was never like that before. And, especially in America, this is a place I felt very, very comfortable. It's the only home really I have ever known. I mean, I left Somalia when I was 15 years old. This is my real home. And I love, love, love this country. I still find it to be the most incredible country in the world. And I still feel blessed to be part of this society and to be able to live in this country. Di samping karir, keluarga kini menjadi perhatian utama Fathia. Setelah ayahnya meninggal, Fathia membawa serta ibunya ke Amerika Serikat. Fathia juga mengadopsi 2 anak, salah satunya Sofia yang berusia 3 tahun. Di waktu senggang, Fathia lebih banyak menghabiskan waktu dengan buah hatinya. Minneapolis menjadi kota terakhir yang dipilihnya untuk membesarkan anak-anak. Bagi Fathia, agama, pendidikan, dan perhatian orang tua berperan besar dalam menentukan masa depan anak, terutama di tengah ancaman kelompok teroris yang berupaya mempengaruhi kalangan muda Muslim Somalia di Amerika Serikat.
Minnesota. Negara bagian ini dikenal dengan julukan Land of 10,000 Lakes atau tanah dengan 10.000 danau. Beberapa di antara danau tersebut tersebar di kota Minneapolis. Danau menjadi tempat untuk bersantai sekaligus pelepas penat bagi sebagian besar warga kota. Sama seperti kota-kota lainnya di Amerika Serikat, beragam ras dan suku bangsa menghiasi Minneapolis, termasuk kaum imigran asal Somalia dan anak-anak mereka. Di Minneapolis, saya juga berkenalan dengan Muhammad. Dia adalah salah satu pemerhati pendidikan bagi anak-anak keturunan Somalia di Minneapolis. Di awal pertemuan, Muhammad langsung mengajak saya ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq, masjid terbesar bagi komunitas Muslim Somalia di Minneapolis yang dibangun tahun 1995. Muhammad datang ke Minneapolis Juli 1997. Ia sempat mengajar selama 15 tahun di sekolah umum di Minneapolis. Tahun 2006, Muhammad membentuk organisasi yang berkecimpung di bidang pendidikan bagi anak-anak imigran Somalia. We use every possible space we can do. We use mostly we use the schools in the afternoon, and some of them we do in the mornings. We use the community centers. And sometimes when we couldn't get the male population, we ask the masjid to give us a time for the Friday, before the Friday prayers, to give them a chance, to give them a lesson how they do that. Selain pendidikan formal di sekolah, masjid menjadi sarana lain bagi anak-anak keturunan Somalia menimba ilmu agama. Karena Al-Quran mengajarkan kunci sukses di dunia dan akhirat diraih melalui ilmu. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allah. Ya, Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Siapa berusaha dan berdoa dengan bersungguh-sungguh, ia akan meraih kemenangan. Salah satu keberhasilan Muslim Somalia di Minneapolis bisa kita lihat di kawasan ini. Mereka membangun pusat bisnis di Carmel Shopping Area, mulai dari pakaian hingga makanan halal. Pusat perbelanjaan Carmel di Pillsbury Avenue menyediakan ragam kebutuhan bagi Muslim Somalia di Minneapolis. Yang paling utama adalah kebutuhan makanan halal. Selain restoran dengan menu khas Somalia, juga terdapat toko-toko yang menjual bahan baku daging halal. Pakaian bagi Muslim perempuan dan laki-laki juga tersedia di sini. Pakaian didatangkan dari negara-negara Timur Tengah dan Asia, termasuk diantaranya berasal dari Indonesia. Tak sebatas itu, ada juga toko yang menjual kitab suci Al-Quran dan buku-buku ajaran Islam. Di dalam pusat perbelanjaan ini, rasanya saya seperti tidak sedang berada di Amerika Serikat. Di pusat perbelanjaan Carmel juga, sebuah ruang ibadah bagi Muslim Somalia berdiri megah. Saat saya datang, pembangunan Masjid Carmel baru saja rampung 4 bulan. Masjid mulai digunakan untuk kegiatan ibadah sejak Januari 2015. Selain membangun hidup mereka di Minneapolis, Muslim Somalia juga masih memperhatikan sisi spiritualnya. Mereka membangun sebuah masjid yang bisa dibilang cukup megah di lantai 3 pusat perbelanjaan Carmel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Barisan saf jemaah di Masjid Karmel menjadi pertanda jika imigran Somalia dan agama mereka diterima dengan baik di Amerika Serikat. Masjid dengan biaya $3 juta Amerika ini bisa menampung sedikitnya 800 jemaah sekaligus. Perjalanan saya di Minneapolis menyimpan banyak cerita tentang kemanusiaan, tentang kesuksesan, dan kejayaan Islam di Amerika Serikat. Allah Sami Allahu liman hamidah.